Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang isu terkini mengenai FIFA yang dikabarkan mencoret Amerika Serikat dari World Cup 2026 dan mencabut status tuan rumahnya akibat dari serangan terhadap Iran. Simak penjelasan selengkapnya dan mari berdiskusi di kolom komentar. Dunia sepak bola lagi heboh banget nih. Baru aja ada sebuah keputusan yang, wah bener-bener di luar dugaan. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba bedah pengumuman super mengejutkan ini dan cari tahu dampaknya tuh apa sih buat Piala Dunia 2026 nanti. Ini bukan cuma sekedar headline biasa loh. Pengumuman ini punya potensi buat mengubah peta kekuatan sepak bola dan juga nasib dari turnamen paling bergengsi di planet ini. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Kita mulai dari inti beritanya dulu. Jadi, FIFA udah ngeluarin pernyataan resmi, dan sanksi yang mereka kasih itu jelas dan tegas banget. Nah, ini dia beritanya. Bukan rumor, bukan gosip, tapi ini keputusan final. Amerika Serikat, negara yang udah siap-siap bertahun-tahun jadi tuan rumah utama, secara resmi dicoret. Dan bukan cuma dari penyelenggaraan aja, tapi juga dari keikutsertaan timnya. Sanksinya ini kayak pukulan double, telak banget. Pertama, dari segi logistik, semua stadion dan infrastruktur yang udah disiapin sekarang jadi sia-sia karena hak tuan rumahnya dicabut. Kedua, dari segi kompetitif, tim nasional mereka bahkan gak diizinin buat ikut kualifikasi. Wah, ini sih benar-benar hukuman total. Tentu aja pertanyaan terbesar di kepala kita semua pasti, loh kenapa? Kok bisa? Apa sih yang bikin FIFA ngambil keputusan yang belum pernah ada sebelumnya terhadap negara sebesar ini? Dan ini dia jawabannya. Menurut FIFA, pemicunya itu bukan skandal korupsi atau masalah stadion, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Keterlibatan AS dalam konflik militer dengan Iran. Ini jadi contoh paling nyata gimana politik global bisa merembes masuk dan ya mengganggu dunia olahraga. Jadi FIFA nggak cuma asal menjatuhin sanksi, mereka ngasih alasan yang kuat berdasarkan kerangka moral mereka. Kata mereka, tindakan militer ini secara langsung bertentangan sama 3 pilar utama organisasi. Perdamaian, persatuan, dan fair play. Intinya mereka bilang, sepak bola tuh nggak bisa jalan normal kalau salah satu anggotanya terlibat dalam perang. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya. FIFA lagi ngambil sikap kalau olahraga itu harus dilindungi dari pertikaian politik dan militer. Mereka mau sepak bola itu tetap netral dan jadi jembatan pemersatu, bukan malah jadi bagian dari konflik. Kalau kalian pikir ini pertama kalinya FIFA bertindak sekeras ini, ternyata nggak juga. Ada kejadian yang mirip banget dan itu terjadinya belum lama ini loh. Coba deh kita flashback sedikit. Masih ingat nggak sama Piala Dunia 2022? Nah, sebelum turnamen itu dimulai, ada juga sebuah negara yang dilarang berpartisipasi karena alasan geopolitik. Jadi, tindakan FIFA sekarang ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi lebih kayak sebuah pola yang konsisten. Polanya kelihatan jelas banget kan? Di tahun 2022, invasi ke Ukraina jadi pemicu buat Rusia. Sekarang, konflik dengan Iran jadi pemicu buat AS. Walaupun sanksinya agak beda, AS kan juga kehilangan hak tuan rumahnya, pesan dari FIFA itu tetap sama. Intervensi militer bakal dibales dengan kartu merah di panggung sepak bola dunia. Dan ini nih pesan utamanya. FIFA mau nunjukin kalau aturan mereka itu berlaku buat semua orang, dari negara kecil sampai negara adidaya. Di mata mereka, kalau udah menyangkut prinsip perdamaian, nggak ada negara yang terlalu besar buat dihukum. Nah, dengan dicoretnya Amerika Serikat, masa depan turnamen 2026 sekarang jadi penuh tanda tanya. Ketidakpastiannya tinggi banget. Yuk kita lihat apa aja implikasinya. Keputusan ini udah pasti memicu reaksi di seluruh dunia. Banyak federasi sepak bola lain yang menyuarakan dukungan. Ngelihat ini sebagai langkah berani buat misahin olahraga dari politik. Meskipun ya, ironisnya, keputusan ini sendiri adalah tindakan yang sangat politis. Dan ini dia pertanyaan bernilai miliaran dolarnya. Siapa penggantinya? Siapa yang bakal jadi tuan rumah? Bikin acara Piala Dunia itu butuh persiapan bertahun-tahun dan infrastruktur raksasa. FIFA sekarang benar-benar lagi balapan sama waktu buat nemuin negara atau mungkin sekelompok negara yang mampu ngambil alih tugas super besar ini. Ada akhirnya sih, terlepas dari semua kekacauan ini, FIFA negasin lagi tujuan utama dari Piala Dunia, yaitu untuk menjadi sebuah perayaan global yang menyatukan orang-orang lewat kecintaan mereka pada sepak bola, melampaui segala perbedaan politik dan budaya. Nah,
Ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Dengan keputusan kayak gini, apakah FIFA udah melampaui perannya sebagai badan olahraga dan jadi semacam wasit moral global? Emangnya olahraga harus punya kekuatan sebesar itu? Ini perdebatan yang jauh lebih besar dari sekedar sepak bola. Gimana menurut kalian? Coba deh dipilih.